Selamat pagi para pendengar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang visi dan gagasannya tentang pendidikan sangat memengaruhi sistem pendidikan nasional hingga saat ini. Mari kita pelajari lebih dalam apa saja konsep yang beliau sampaikan dan bagaimana penerapannya di zaman modern. Selanjutnya, kita mengenal prinsip kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dirangkum dalam kalimat Ing Ngarsa Sung Tuladha. Di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa. Di tengah, seorang pendidik harus memberi dorongan dan motivasi. Tut Wuri Handayani. Dari belakang, seorang pendidik harus memberi dukungan agar siswa mandiri. Prinsip ini bukan hanya sekadar untuk guru, tapi juga orang tua dan masyarakat dalam perannya sebagai pendidik. Penerapan konsep ini dalam dunia pendidikan modern sangat penting. Misalnya, seorang guru harus menjadi panutan yang baik bagi murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui teladan. Di kelas, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran pendidikan yang dirangkum dalam kalimat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mari kita kupas lebih dalam apa makna dari pernyataan ini dan bagaimana relevansinya dalam sistem pendidikan di masa kini. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa setiap anak dilahirkan dengan kodrat atau potensi alami yang unik. Kodrat ini mencakup bakat, minat, karakter, serta berbagai kemampuan yang berbeda pada setiap individu. Dalam pendidikan, tugas utama pendidik bukanlah memaksakan kehendak atau membentuk anak sesuai dengan satu pola tertentu. Sebaliknya, pendidik harus mampu menuntun setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Menuntun di sini bukan berarti mengarahkan dengan paksaan, tetapi memberi bimbingan yang memungkinkan anak menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Pendidikan yang menuntun memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi, belajar, dan tumbuh tanpa menghilangkan jati dirinya. Baiklah pendengar, berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara Pendidikan yang Merdeka. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan yang merdeka adalah inti dari proses belajar. Bagi beliau, merdeka berarti memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing, tanpa paksaan dari luar. Pendidikan tidak boleh menjadi alat untuk mengekang kreativitas atau memaksakan suatu pola tertentu kepada anak-anak. Sebaliknya, pendidikan harus memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan potensinya. Pendidikan yang merdeka ini mencakup kebebasan dalam berpikir, berpendapat, serta menentukan jalan hidupnya sendiri. Di era modern, konsep ini sangat relevan, terutama dalam menghindari tekanan yang berlebihan pada anak-anak untuk berprestasi secara akademis saja. Pendidikan yang merdeka menghargai individualitas dan menghormati perbedaan dalam proses belajar. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah hukum-hukum alam yang mengatur perkembangan anak secara alami. Pendidikan harus sejalan dengan proses alamiah anak dalam tumbuh kembang, tidak terburu-buru atau memaksakan sesuatu di luar kapasitas mereka. Kodrat zaman mengacu pada tantangan dan perkembangan yang terjadi di masa itu. Pendidikan harus selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Di zaman digital seperti sekarang, pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan generasi yang tanggap terhadap perkembangan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Poin ketiga adalah tentang pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas utama pendidikan adalah menuntun setiap anak sesuai dengan bakat dan potensinya. Menuntun di sini berarti memberikan bimbingan, bukan paksaan. Pendidikan harus memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara alami, dengan guru atau pendidik sebagai pendamping yang bijak. Keempat adalah pendidikan berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara juga percaya bahwa pendidikan harus selalu berpihak pada murid. Dalam hal ini, peran guru adalah untuk memahami kebutuhan, minat, dan perasaan murid.
Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kurikulum atau target prestasi akademis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan perkembangan karakter anak. Poin terakhir adalah prinsip pendidikan yang memberikan contoh yang baik, semangat, dan dorongan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus menjadi panutan. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik dalam tindakan dan perkataan. Anak-anak belajar tidak hanya dari materi pelajaran, tetapi juga dari sikap dan perilaku guru mereka. Selain itu, guru harus memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk terus berkembang dan akhirnya memberikan dorongan agar anak-anak bisa menjadi mandiri dalam proses belajar. Prinsip ini sangat penting dalam membangun suasana belajar yang sehat dan kondusif. Keteladanan guru bukan hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam hal etika, moral, dan kepedulian terhadap siswa. Pendidik yang baik bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi murid-muridnya untuk mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang memerdekakan peserta didik. Siswa bebas mengeksplor dirinya, bebas menggali potensinya, dan bebas berkreasi, namun bertanggung jawab atas proses hasil belajar. Yang kedua adalah guru menjadi motivator dan fasilitator kepada peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga adalah menghargai murid sebagai seorang manusia dan menghormati semua perbedaan karakter, potensi, dan kodrat manusia. Dan yang terakhir adalah peran guru dalam pemanfaatan teknologi di sekolah sebagai pengawas penggunaan, agar peserta didik mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan sesuai tujuan. Selanjutnya adalah strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang pertama adalah mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah menanamkan budi pekerti. Yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem Among dan sistem Tripusat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pendidikan yang relevan dengan konteks sosiokultural. Penerapan strategi di sekolah yaitu yang pertama adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan ikut berperan aktif, dan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya dalam dunia pendidikan masa kini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.